rasa tenang udah ada gitu. Yang penting pesawat itu sudah mendarat gitu. Jadi masalah mau pulang ke kos itu udah rasa khawatir tidak terlalu ini lagi. Yang penting pesawatnya udah sampai gitu. Jadi luar biasa jangan cukupkan semua dana yang diperlukan gitu. Karena rencana memang nggak pulang. Jadi pas dia bilang, aku libur kerja dari libur 2 minggu. Udahlah, pulang aja, pulang sembilan gitu. Jadi dia masih mikir-mikir juga. Kalau aku pulang nanti habis biaya berapa? Saya bilang, bagusnya kamu pulang tahun ini, karena kalau tahun depan belum tentu kamu bisa pulang lama. Saya bilang, karena kan kalau kamu udah kerja yang tetap itu susah. Saya bilang, kayak anak teman saya toko Ferry. Jauh sebelumnya Ibu Gem ada ngomong, kapan itu apa? Doa apa? Hah? Doa apa? Ya mungkin suasana Imlek ini bikin itu ya happy. Jadi jadikan itu adalah tunggu setelah Imlek dan tenang-tenang baru namanya yang Ibu Gem bilang doa apa namanya? Doa penghiburan. Nah sebentar lalu. Nah ya gitu segera info. Dalam keadaan terdesak sekali. Entah kenapa, ya itulah kalau kita berkawan sama orang walaupun dia muslim dan sebagainya, dalam keadaan terdesak sampai PP the tiket sama motor tambang itu digratiskan. Padahal saya nggak tahu, saya kira hanya satu kali jalan pulang mungkin kena. Ternyata dalam kapal ABK-nya nggak periksa-periksa tiket, cuma senyum-senyum sama saya pun pada senyum. Oh jadi Pak Ara itu adik Pak Rodia namanya itu kan. Nah, dia bilang saya sudah confirm sama kapten kapal, pokoknya PP habis, pokoknya free of charge artinya maksudnya kan naik motor, naik penumpang. Kalau tidak bisa kena hampir 900, 400 lebih dikali tambah PP 400 lebih, pokoknya hampir 900. Nah dari uang yang gitu bisa pakai untuk oleh-oleh dari Pontianak dan sebagainya. Salah bos, Singkawang bos. Nah sekedar info tentunya pertolongan Tuhan memang baik. Walaupun Tuhan kasih saya waktu hanya sekedar berapa menit. Bukan menit, 2-3 jam lah untuk ketemu bapak saya dalam keadaan napas-napas ngap-ngap, walaupun nggak bisa buka mata dan sebagainya, hanya bisa napas dan sebagainya. Untuk pendengaran saya kan bisa lah karena masih ada napas. Dari sampai ke sana sudah sebelum maghrib, jam 5 lebih gitu, jam 7 lebih baru kembali ke arah bapak, yaitu ke tanah leluhur intinya. Nah jadi 2 jam bisa bertemu. Yakin dan percaya. Saya walaupun adik-adik saya memang Kristen, namanya Kristen KTP lah, apa dibuat? Karena desakan dari di masyarakat di Kalimantan, di kampung-kampung keluarga kami dari bapak kan banyak Konghucu. Jadi adik bungsu saya yang pegang hiu untuk sembahyang. Nah, sama abang saya yang satu yang kawin sama orang Melayu mungkin pegang hiu dan sebagainya. Kalau saya tetap nggak pegang hiu. Tapi kalau untuk penghormatan jelas penghormatan banyak. Penghormatan seperti ya penghormatan ke umum kalau gini kan, kalau penegasian memang enggak. Yang tapi satu yang lagi yang viral, apakah tradisi atau mas saya nggak tahu. Dia bilang, ini anak ini kasih acting, mungkin anggap di dosa atau nggak tahu juga. Dia bilang, ini sebagai penghormatan ini kasih nasi, kayak action kayak memang kasih garpu, kasih nasi suap ke tempat bapak gitu ya. Saya spontan tanpa menolak semuanya saya ambil bagian tersebut walaupun nggak sembahyang tapi sebagai tradisi saya lakukan tersebut. Jadi intinya saya itu ya apakah berkenan mata Tuhan dan semuanya, saya yakin kalau mata Tuhan mungkin nggak berkenan, tapi yang sudah terjadi lah. Jadi saya minta maaf, mohon ampun sama Tuhan dan sebagainya. Terus terang kalau untuk pegang hiu tidak. Tapi kalau untuk nyanyi sudah jelas. Kok bapaknya meninggal dikasih nyanyi, saya bilang itu perasaan curahan hati saya, curahan hati saya gitu. Nah gitu kan, maunya kita menangis, enggak. Tapi saya nyanyi satu lagu, waduh lagu tersebut dan saya ngomong dan artinya saya Indonesia di bawah batu selama 3 kehidupan. Namun tiba-tiba respon saya menyanyi Ruko yuk ikan ya. Andai kata suatu hari nanti itu yang berbunyi menangkan Ruko yuk ikan 我的好老了，可不可以你在我的身边，在这人开修我的可怜的，我永远爱浸在这里面。如果有一天我的不动了，可不可以你在我的身边，从今天开始我们看你是，我永远是爱着你。Itu lagu yang tersebut di mata bapak saya waktu dari mengenal napas yang terakhir disadari dengan adik saya bungsu. Untuk beberapa hari 1-2 hari baru abang saya pulang
orang gitu ya sebenarnya. Jadi intinya nggak ada menantu, tidak ada namanya menantu ataupun cucu sebenarnya nggak tahu. Cuma kami empat beradik ya termasuk saya.